Kalau kita lihat berita dan sosmed belakangan ini, rasanya gampang banget untuk panik. Ekonomi nggak stabil, isu politik di mana-mana, dan pertanyaannya, gimana kita bisa survive di 2025? Karena realistis aja, kita semua butuh duit. Video ini aku bagi jadi 5 bagian. Cash flow, kestabilan income, manajemen hutang, investasi, dan mindset. Totalnya ada 15 langkah yang bisa bantu kamu untuk bertahan sampai ekonomi pulih. Let's go! Oke, kita mulai dari bagian pertama, yaitu cash flow. Dan tips yang paling pertama dan paling penting adalah hold cash. Di masa ekonomi sulit, orang yang bertahan itu bukan yang punya bisnis menggurita atau yang posisi di kantornya tinggi, tapi dia adalah orang yang memiliki persediaan cash yang banyak untuk bertahan hidup. Kan namanya biaya hidup jalan terus kan? Masa untuk bayar biaya hidup, kamu harus ngutang? Minimal banget, kamu punya cash dana darurat 6-12 bulan biaya hidup. Kalau bisa lebih, that's even better. Karena cash itu nggak cuma untuk survive, tapi itu juga bisa untuk kamu pakai untuk serok aset di harga murah. Nah, ini aku kasih contoh nyata ya, yang terjadi sama kenalannya papaku di tahun 98. Nah, waktu itu di tahun 98 kan semua orang pada buru-buru jual mobil, karena pada ketakutan dengan kestabilan ekonomi gitu. Orang pada jual mobil, dijual dengan harga murah banget. Kayak satu mobil tuh bisa dijual itu 10 juta doang gitu. Nah, buat orang-orang yang kaya dan banyak cash, mereka tuh bisa beli banyak banget mobil, mungkin bisa beli 10 terus disimpan di gudang mana, habis itu pas ekonomi sudah membaik, dijual 100 juta satu mobil. Untungnya 1-0 guys, gitu. Nah, tapi kan ini contoh ekstrim, tapi semoga ini bisa menjadi gambaran buat kamu, seberapa penting dan bener-bener sebeda itu orang yang punya cadangan cash versus orang yang tidak punya cadangan cash. Sebelum aku lanjut ke strategi survive berikutnya, kalau kamu suka belajar cara atur duit, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Tips yang kedua, dan ini tuh penting banget, yaitu tunda pembelian besar. Kalau kamu tuh sekarang lagi kepikiran untuk beli mobil atau beli rumah, atau beli gadget yang sebenarnya kalau dipikir-pikir belum butuh-butuh amat, mungkin bisa kamu delay dulu sampai ekonomi udah pulih. Apalagi kalau kamu tuh belinya ngutang gitu. Ngapain ekonomi lagi nggak stabil, ngapain kamu berjanji untuk cicil atau melunasi hutang, padahal kamu belum 100% yakin kalau income kamu bakal aman sampai ekonomi pulih. Jadi lebih baik kita tunda dulu gitu, prioritaskan yang kebutuhan-kebutuhan dulu, dan nanti setelah ekonomi membaik, baru kamu pikirkan untuk hal-hal yang hanya keinginan. Oke, tips yang ketiga adalah berhemat. Nah, di sini aku mau kasih disclaimer dulu ya, yang namanya berhemat itu adalah solusi jangka pendek, bukan jangka panjang. Karena aku percaya nih, kalau kita tiba-tiba ubah gaya hidup kita secara drastis dan hidup sehemat mungkin, itu nggak bakal tahan lama. Karena namanya manusia, dia bakal selalu mencari apa yang udah jadi kebiasaan normal buat mereka gitu. Nah, tapi kalau untuk jangka pendek, oke banget gitu. Misalnya kamu coba pikir, ada nggak beberapa hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat, yang cuman keinginan atau cuman kemewahan doang. Mungkin kamu bisa kurangi jajan di luar, banyakin masak di rumah. Kamu juga bisa kurang-kurangin beli barang-barang yang nggak perlu, mungkin nggak usah nonton konser dulu. Bisa lah ya. Keempat, itu naikin income. Oke, nah kalau kamu mau survive di 2025 atau di ekonomi sulit manapun, aku bakal selalu saranin untuk naikin income. Karena kalau kita berhemat atau potong pengeluaran, itu ada batasnya. Kita tetap harus makan, minum, butuh tempat tinggal kan. Nah, tapi kalau kita naikin income, itu lebih nggak terbatas. Oke? Dan this is why ini berhubungan dengan bagian berikutnya, yaitu income stability. Dan tips pertama adalah cari sumber income tambahan. Di zaman sekarang, kita udah nggak bisa mengandalkan cuma satu income aja. Oke? Kita harus punya lebih dari satu income. Nah, nggak harus yang gede-gede, kita bisa mulai kecil dulu. Mungkin kamu bisa freelance atau jualan sampingan, cari side hustle, atau kamu bisa part-time. Yang kecil-kecilan dulu, kamu bisa jualan apa kek ke rekan kerja gitu. Yang penting kamu dapat tambahan income dulu, oke? Next, tips yang berikutnya, ini khusus untuk pemilik bisnis ya. Coba untuk diversifikasi produk atau diversifikasi income. Nah, karena memang kelemahannya business owner adalah mau kamu jualan produk apapun, itu pasti ada yang namanya musim rame dan musim sepi. Kecuali kamu jualnya itu produk misalnya seperti beras gitu yang bakal selalu dibutuhkan orang kayak gitu. Nah, that's why kalau misalnya kamu tuh sekarang hanya mengandalkan satu produk aja, coba untuk launch
launch produk kedua atau produk ketiga. Dan juga kalau misalnya produk kamu itu musiman, coba kamu launch produk lain yang musimnya itu bertolak belakang, kayak gitu. Atau bahkan kamu bisa bikin bisnis kedua, kayak gitu. Cuman memang itu lebih butuh modal dan lebih butuh effort gitu ya. Habis itu, kalau misalnya nih kamu selama ini jualannya itu hanya mengandalkan online aja, mungkin kamu bisa coba untuk mengadakan channel distribusi offline. Dan juga sebaliknya, kalau selama ini kamu cuma offline aja, coba untuk masuk ke online juga. Biar kalau misalnya salah satu dari channel marketing ini lagi bermasalah atau lagi kurang oke, kamu masih ada pemasukan dari yang satunya lagi. Oke, tips yang berikutnya ini cocok untuk karyawan, yaitu jaga kinerja. Oke, kalau misalnya kamu sekarang masih punya pekerjaan, bersyukurlah dan kerjalah dengan baik gitu. Karena kalau masa ekonomi lagi susah, perusahaan tuh juga lagi struggling. Oke, jadi kalau misalnya nih kamu tuh kerjanya bagus, kamu kerjanya rajin, ya perusahaan kamu bisa bertahan dan kemungkinan kamu untuk kena PHK juga pasti lebih kecil kan. Nah, tapi of course kamu juga tetap harus siapin plan B. Update lah itu CV kamu, LinkedIn kamu, biar kalau misalnya amit-amit banget kamu butuh ganti perusahaan atau pindah pekerjaan, kamu bisa melakukan itu dengan lebih mudah daripada kalau LinkedIn kamu atau CV kamu berantakan. Next, tips berikutnya adalah jaga relasi dan networking. Percayalah, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa sukses sendirian. Oke, secara langsung maupun nggak langsung, sebenarnya kesempatan yang kita dapat di dunia atau di dunia kerja itu datangnya dari orang lain. Mungkin dari teman kamu yang tiba-tiba rekomendasiin jualan kamu, produk kamu, atau bahkan kasih referensi apalah. Mungkin kamu dapat ide bisnis gara-gara denger temen lagi curhat. Bener-bener kita tuh nggak bisa hidup tanpa orang lain. Makanya jangan malas untuk cari teman. Coba kamu jalin hubungan baik dengan rekan kerja, kamu rajin ikut komunitas, coba kamu ikut olahraga, dan seperti pedal lah, tenis, main bulu tangkis atau apa, sambil nyari temen kayak gitu. Awal-awalnya dari temen, who knows, lama-lama malahan bisa jadi partner bisnis, atau mungkin bisa oper-operan orderan, bisa jadi customer kamu, atau mungkin bisa jadi pasangan hidup kamu. Bener kan? Oke, kita masuk ke bagian 3, yaitu debt management. Dan tips yang paling pertama adalah stop hutang konsumtif. Oke, utang-utang untuk gadget lah, untuk liburan, atau barang-barang yang nggak penting-penting amat, please di stop sekarang, jangan bikin utang baru. Karena kalau ekonomi lagi nggak stabil, biasanya suku bunga tuh tinggi. Artinya, bunga kredit itu pasti lebih tinggi. Kamu bakal lebih rugi gitu loh. Jadi kayak ngapain kan? Nah, tips berikutnya adalah lunasi hutang yang ada. Terutama kalau kamu udah terlanjur punya utang, bahkan kadang utangnya lebih dari 1. Nah gitu, kadang orang suka tanya ke aku, kalau utangnya lebih banyak dari 1, harus lunasin yang mana dulu nih? Yang pokoknya lebih kecil atau yang bunganya lebih gede? Nah, ini jawabannya tergantung ya guys. Kalau misalnya nih kamu punya cash yang cukup untuk lunasi hutang yang terkecil, menurut aku lunasin dulu aja, biar kamu bisa fokus ke hutang satunya lagi. Tapi kalau misalnya cash kamu nggak cukup dan kamu harus cicil dua-duanya, menurut aku, kamu prioritaskan hutang yang bunganya lebih besar dulu, biar kamu nggak makin rugi. Untuk hutang yang bunganya lebih kecil, kamu bayar minimum dulu aja, gitu. Biar kamu nggak rugi bunga. Nah, tips berikutnya adalah hati-hati pinjemin uang ke orang lain gitu ya. Kalau misalnya ekonomi itu lagi sulit, biasanya mulai tuh muncul temen-temen lah, kenalan lah, bahkan keluarga yang chat kamu dan minta pertolongan uang. Kak, tolong pinjem 100 dong, nah kayak gitu. Nah, menurut aku, pinjemin uang ke orang lain itu nggak salah, malahan baik untuk kamu beramal. Nah, tapi jangan pinjemin uang kalau kamu masih berharap uang itu bakal balik. Menurut aku, kalau kamu udah hutangin atau pinjemin uang ke orang lain, ikhlasin aja. Kamu kasih seikhlasnya. Gitu, oke? Misalnya nih, kalau misalnya ada orang yang pinjem duit, habis itu dia bilang, Kel, boleh pinjem 100 juta nggak? Aku bakal kasih seikhlas aku aja. Misalnya aku ikhlasnya kasih 100.000, ya udah aku kasih 100.000 dan aku nggak bakal harap itu balik gitu. Kalau balik ya syukur, nggak balik juga nggak apa-apa. Nah, menurut aku sih, aku selalu pegang mindset seperti itu kalau soal hutang berhutang, biar nggak merusak hubungan persahabatan dan juga keluarga. Tapi jangan sampai kamu nggak enak untuk tolak. Oke? Wah, oke, kita masuk ke bagian 4, yaitu investment. Dan tips yang paling pertama adalah diversifikasi investasi. Jangan sampai kamu menaruh semua
investasi kamu di satu instrumen, atau kalau dalam bahasa Inggris tuh don't put all your eggs in one basket. Contohnya, banyak nih orang yang mikir emas itu paling aman dan ujung-ujungnya dia taruh semua duitnya di emas. Nah, bukan berarti emas itu jelek, tapi nggak wise untuk kita taruh semua duit kita di satu tempat gitu. Coba untuk kamu diversifikasi juga. Habis beli emas, mungkin beli saham, beli reksadana, beli obligasi, bahkan kamu juga bisa diversifikasi ke luar negeri. Kamu bisa beli mata uang asing seperti dolar gitu, dan kamu juga bisa investasi di saham Amerika kayak gitu. Pokoknya biar jaga-jaga kalau misalnya ada salah satu yang anjlok, masih ada yang lain. Kamu nggak bakal miskin tiba-tiba. Next tipsnya adalah pilih investasi yang ramah pajak. Banyak orang yang nggak sadar kalau pajak itu bisa jadi silent killer di investasi. Contohnya, kalau kamu invest di obligasi, pajak itu 20% loh guys. Lumayan banget kan gitu. Nah, meanwhile, on the other hand, misalnya reksadana, itu bukan objek pajak, jadi kamu nggak bayar pajak gitu. Nah, ini adalah beberapa pertimbangan sebelum kamu memilih investasi. Karena ada investasi yang benar-benar boncos pajak, ada juga yang cuan secara pajak. Sebelum aku lanjut ke tips-tips berikutnya, kalau kamu serius mau belajar strategi atur duit, investasi, dan cara hemat pajak, kamu bisa, sebenarnya aku udah pernah sharing ya di webinar collab aku bareng Ko Vincent Lianto, seorang tax consultant waktu itu. Nah, sebenarnya acaranya udah lewat, tapi kamu masih bisa akses rekamannya. Nanti aku kasih linknya di description, oke? Ini bener-bener pembahasannya tuh daging banget, jadi jangan sampai kelewat lagi. Karena kita bahasnya tuh bener-bener banyak banget. Pertama dari glow up keuangan di 2025, bangun fondasi keuangan yang sehat, investasi yang cuan dan ramah pajak, pajak apa yang muncul saat investasi, termasuk studi kasus dan kesalahan umumnya. Habis itu cara lapor investasi di SPT, dan cara gunakan ChatGPT untuk atur duit pribadi kamu, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Jadi langsung aja cek link di description, jangan sampai kelewat lagi. Oke, bagian kelima adalah mindset. Dan mindset pertama yang kamu harus punya adalah mindset survival. Kalau misalnya ekonomi lagi nggak stabil, kamu nggak usah mikir cara jadi kaya dulu. Mikir cara survive dulu. Fokuslah ke kebutuhan utama, mengamankan cash flow. Yang penting kamu bertahan dulu. Soal kamu bakal mengejar uang berapa miliar atau mau jadi kaya atau mengembangbiakan uang kamu, itu urusan entar. Kita lewatin dulu ini. Next, kamu harus punya mindset adaptable atau mau beradaptasi. Karena yang namanya masa krisis dan masa sulit itu pasti mengubah orang. Nah, cuman bedanya ubah jadi lebih baik atau jadi lebih buruk itu tergantung kamu. Apakah kamu mau belajar, apakah kamu siap beradaptasi, atau malahan kamu stuck di tempat dan cuma nyalain keadaan doang. Itu balik lagi tergantung kamu. Apakah kamu bakal diem di tempat atau bahkan makin parah di masa krisis, atau malahan kamu thrive and grow setelah ini menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kamu mau yang mana? Setuju? Kalau sejauh ini aku udah share 15 strategi yang bisa bantu kamu bertahan di 2025, hati-hati, karena di luar sana itu banyak banget seliweran nasihat-nasihat keuangan yang sesat, yang malahan bisa bikin kamu bangkrut, dan udah aku kumpulin semua nasihat sesat itu di videoku yang ini, jadi pastikan kamu nonton biar amit-amit jangan sampai terjadi sama kamu. Oke? And thanks for watching, dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.